ما في عنا لعيات لزني يا عالم أرضي محروقة أرضي حريه مسروقة عم بسأل الأيام في الحمام يا عالم أرضي محروقة أرضي حريه مسروقة أرضي Di sebuah desa itu bernama Desa Padang Cermin, Kecamatan Weihilau, Kabupaten Pesawaran. Tinggallah seorang anak laki-laki berusia 6 tahun bernama Arkan. Arkan adalah anak yang ceria, penuh semangat, dan selalu membawa senyuman di wajahnya. Halo semuanya, saya Muhammad Arkan Putra Rozi. Saya adalah cucu Ahyan Saidi. Namun, suatu hari, semangatnya terguncang oleh berita yang menyebar dengan cepat di desa mereka. Berita itu tentang bangsa Palestina, sebuah tanah yang jauh di sana, di mana orang-orang ditekan oleh bangsa penjajah, dan berjuang untuk keadilan. Arkan sudah lama mendengar kabar itu, tentang bagaimana rumah-rumah dihancurkan, anak-anak kehilangan tempat bermain, dan keluarga-keluarga terpisah. Meskipun ia belum sepenuhnya mengerti, Arkan merasa sedih dan bingung. Arkan merasa hati dan perasaannya kacau, sedih, emosi. Ia merasakan sesuatu kesalahan pada dirinya, yang senantiasa menghantuinya. Kembali mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi di Gaza. Menlu membahas kondisi Gaza saat menghadiri pertemuan dengan Dewan Eksekutif Organisasi Kesehatan Dunia di Jenewa, di mana Gaza telah mengalami kenaikan kasus penyakit menular termasuk infeksi saluran akut. Israel telah mengubah Gaza menjadi seperti neraka. Jumlah orang yang meninggal terus meningkat. Rumah sakit mengalami gempuran hebat, termasuk Rumah Sakit Indonesia yang dipaksa terhenti beroperasi pada 16 November lalu. Arkan menyaksikan berita di media sosial dan televisi. Bagaimana orang-orang Palestina dalam kesulitan yang luar biasa. Ia merasakan semua itu, sebagaimana orang-orang Palestina merasakan penderitaannya. Arkan merasa sangat menyesal, karena ia tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap malam, ia duduk di bawah langit yang penuh bintang, memandangi bulan yang bersinar terang, dan bertanya-tanya dalam hatinya. Mengapa ada kejahatan di dunia ini? Mengapa ada orang yang tidak adil? Apa yang harus Arkan perbuat untuk membantu Palestina? Arkan sedih dan menyesal, karena Arkan tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo berbuatlah sesuatu, untuk meringankan penderitaan orang-orang Palestina. Suatu hari, ketika Arkan bermain di pinggiran hutan dekat desa, ia menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya, sebuah lampu senter tua yang tergeletak di antara rumputan. Tanpa ragu, Arkan mengambilnya dan memutarnya, cahaya kuning lembut menyala, menerangi setiap sudut jalan.
Di sana, di dalam cahaya lampu senter itu, Arkan merasa seperti memiliki keberanian yang baru. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu untuk Palestina, meskipun ia hanya seorang anak kecil yang belum bisa berbuat apa-apa. Arkan kembali ke rumah dan mulai berbicara kepada orang-orang tentang apa yang ia temukan di pinggir desa. Ia mengajak mereka untuk membantu saudara-saudara mereka yang sedang berjuang di Palestina. Meskipun beberapa orang mencibirnya, Arkan tidak kehilangan harapan. Arkan, sebagai manusia yang memiliki kepedulian yang tinggi, sudah sewajarnya kamu bersedih hati mendengar dan melihat penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Kakek juga merasa demikian. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa dengan kemampuan yang kita miliki. Semoga apa yang kita kerjakan untuk saudara-saudara kita di Palestina dapat meringankan beban mereka. Mulai sekarang kamu jangan bersedih lagi, Arkan. Ayo kita minta izin dengan kepala desa, kita kumpulkan masyarakat di balai desa. Arkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 2, yang artinya, jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, khususnya sedesa Padang Cermin. Saya mau pidato, ayo tenang dulu. Sudah ini kita ngopi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, khususnya sedesa Padang Cermin. Saatnya kita harus bergerak untuk membantu saudara kita di Palestina. Sisihkan rizkimu, jadilah penolong bagi saudara kita yang tertindas. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menolong? Kalau tidak sekarang, kapan lagi kita akan menolong? Hidup Padang Cermin! Hidup Padang Cermin! Jangan lupa ngopi, kawan! Dengan bantuan orang-orang di desa Padang Cermin, mereka mengumpulkan bantuan dalam bentuk makanan, pakaian, dan obat-obatan. Arkan bahkan membuat gambar-gambar ceria untuk dikirimkan kepada anak-anak di Palestina, agar mereka tahu bahwa di dunia ini anak-anak Palestina tidak sendirian, masih ada orang-orang yang peduli dengan mereka. Saat bantuan itu dikirim, Arkan merasa hatinya menjadi lebih ringan. Meskipun ia masih merasa sedih atas penderitaan yang dialami oleh orang-orang di Palestina, ia merasa bangga dan bersyukur karena telah melakukan sesuatu untuk membantu mereka. Suatu malam, pada saat itulah, Arkan tahu bahwa meskipun dunia ini mungkin gelap, tetapi masih ada cahaya di dalamnya. Ada kebaikan di hati setiap orang, dan dengan bersama-sama, mereka dapat membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Marilah kita berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Al-Fatihah. Dengan hati yang penuh haru, Arkan berdoa untuk kebaikan dan perdamaian di Palestina dan di seluruh dunia. Dan di dalam kegelapan malam, cahaya lampu senter itu, yang kini telah menjadi lambang harapannya, masih menyala terang. Seterang hatinya, yang senantiasa berharap kebaikan pada dunia. Sampai jumpa.